Aloha, balik lagi di channel Roni Hartono Putra. Ya, kali ini aku akan mengucapkan terima kasih ya kepada subscriber yang sudah subscribe channelku. Sekarang subscriber saya itu 180 subscriber. Gak tahu ini ketika saya upload berapa, dan ini mungkin akan bertambah lagi. Terus pencapaian terbaru saya itu 250 jam tayang dan jam waktu tonton dan 10.000 penayangan. Wah, I don't expected. Jadi aku nggak memang aku merencanakan channel ini untuk terus berkembang ketika aku mengupload sehari 2 video 3 video terus berinovasi dan lain-lain sebagainya. Memang aku seperti tersebut ya, merencanakan, tapi Tuhan berkata lain ketika Allah Subhanahu wa taala itu udah merencanakan hal yang terbaik. Saya berdoa menjadi lebih baik lagi. Oke. Jadi sebenarnya saya tuh sudah buat channel YouTube tuh 2017 ya. Terus saya mulai menekuni itu Januari 2022, dan I think YouTube ini akan menghasilkan. Tapi perlu kalian garis bawahi ya, untuk YouTube berpemula, saya memiliki saran untuk jangan membeli subscriber ataupun jam tayang ataupun view. Asal kalian tahu ya, mungkin subscriber itu penting ya untuk meningkatkan trust orang nonton, meningkatkan kepercayaan orang nonton channel Anda. Tapi ketika Anda mencapai subscriber tertentu, Anda memiliki istilahnya moral di situ, memiliki ketidakmampuan. Ketika Anda YouTuber prematur lah, ketika Anda belum siap untuk 1000 subscriber namun Anda paksakan, nanti akan berhenti di tengah jalan. Lalu untuk YouTuber pemula yang dikejar kan monetisasi ini ya. Ini saya tunjukkan di sini ya, monetisasi ini dibutuhkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Dikejarkan ini. Ada paket monet di sebuah Instagram ataupun yang lainnya, itu ada paket monet 1000 jam tayang, 1000 subscriber itu misalnya 500.000, dan juga 4000 jam tayang itu 1.100.000 atau sekitar 1 juta ya, sekitar 1.500.000 sampai 2 juta itu udah paket monet di beberapa platform. Tapi teman-teman, saya jelaskan bahwa ketika Anda selesai monet itu pasti ada yang namanya pin itu. Anda diberi target untuk menghasilkan berapa untuk bisa lanjut dan lain sebagainya. Jadi buatlah YouTube itu jangan untuk ajang sebagai monet, tapi ajang untuk berkarya lebih baik lagi. Itu lebih bagus daripada ya mungkin untuk beberapa orang mungkin terbuai oleh mimpi ya teman-teman. Saya juga terbuai oleh mimpi ketika saya bermimpi ketika subscriber saya ya banyak, terus penonton saya banyak, tapi kita tidak bisa melakukan hal itu. I don't expect that. Jadi menurut saya kita akan lebih bijak ya teman-teman kalau ya kita istilahnya membuat sebuah terobosan terbaru, video atau apa yang terarah, daripada kita harus monet dan lain sebagainya, membeli itu. Asal kalian tahu, pendapatan YouTuber itu dilihat dari pertama kali klik ya. Kalau biasanya itu 1000 view itu 4.000 rupiah ya. Jadi kalau misalnya kalian udah keluar uang banyak ya, 1-2 juta, tapi pendapatan di YouTube nggak sampai segitu, terus ada lagi target untuk view-nya berapa dan berapa. Nah, ini yang jadi problema adalah ketika itu terjadi kalian belum siap YouTube. Jadi semua yang jadi persyaratan itu dikasih uang. Menurut saya itu kurang bagus ya teman-teman. Ya bolehlah kalau misalnya punya uang, tapi kan ya tidak semuanya bisa dibeli dengan uang ya. Terus di sini ada 1000 subscriber, harus diperlunya untuk daftar YPP atau YouTube Partner, lupa sih YouTube Partner Program ya. Ya, nah itu membutuhkan 4.000 jam tayang. Menurut saya mungkin boleh ya kita beli, boleh mungkin kalau memang punya uang, tapi kalau tidak punya uang ya jangan
Saya rasa karena pendapatannya tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Lalu subscribe untuk subscribe. Nah, ini yang menurut saya masih rancu ya di YouTube. Karena mungkin itu bisa terdeteksi spam dan lain sebagainya. Kita tidak dihitung tidak dihitung jam tayangnya. Terus pendapatan nih, sekarang pendapatan di YouTube itu ya kalian kalikan 4 saja. Misalnya 100.000 view itu kali 4, 400.000 rupiah. Terus 10.000 kali tonton kali 4, 40.000 rupiah. 1.000 kali tonton kali 4, 4.000 rupiah. Cara mendeteksi apa itu pendapatan dari YouTuber adalah dengan melihat view-nya itu dikali 4. Misalnya yang nonton 1 juta kali 4 jadi 4 juta. Ada beberapa kayak podcast dari Kobuser, Atta Halilintar yang memang sudah namanya besar ya. Meskipun Atta Halilintar itu setiap hari mengupload 3-5 video, tapi penontonnya itu selalu setia. Misalnya satu video itu 1 juta view di Atta Halilintar, misalnya segitu. Sehari 5, jadi dikali 5 juta, dikali 4 jadi 20 juta per hari. Tetapi kita jangan berekspektasi seperti itu. Kita harus berpikir realistis, teman-teman. Pentingnya berpikir realistis. Terus Deddy Kobuser itu memiliki kru yang siap menemani mereka. Bukan seperti Anda yang YouTuber yang tidak memiliki kru. Sama seperti saya juga tidak memiliki kru dan lain sebagainya. Tapi bagi saya ya no problem gitu loh. Bagi saya ya menurut saya ya nggak apa-apa gitu loh. Jika Anda tidak memiliki itu privilege tersendiri ya. Kalau saya punya pandangan pribadi, subscriber itu mempengaruhi pendapatan kayaknya nggak mempengaruhi, tapi ya ada persyaratan untuk daftar YPP, YouTube program partner YouTube. Jadi minimal subscribernya 1.000 dan jam tayangnya 4.000. Jadi buat teman-teman yang misalnya ingin berkarya di YouTube, pikirkan jangan untuk menghasilkan uang, tapi pikirkan bagaimana Anda berkarya, bagaimana Anda bisa berpendapat dan didengar oleh orang, ditonton oleh orang, itu lebih bagus. Ya, apakah YouTube Short itu juga menghasilkan ya? Menurut saya pribadi YouTube Short itu tidak menghasilkan, meskipun ada di YouTube sudah bilang bahwa Short tidak termasuk jam tayang dan juga tidak termasuk AdSense. Tapi short terbaik itu akan mendapatkan penghargaan dan mendapatkan uang. Tujuan dari YouTube membuat YouTube Short itu adalah untuk promosi YouTube dari YouTuber. Jadi misalnya saya membuat short 3 ya, orang akan tertarik mensubscribe saya dan tertarik masuk ke saya. Subscribe saya, menonton saya lebih banyak dan lain sebagainya. Karena YouTube Short itu dibikin bagaimana 30 detik sampai 60 detik. Istilah kurang dari 60 detik orang akan berkarya lebih bagus, lebih menarik orang, istilahnya berpromosi lebih bagus lagi. Itu bagaimana? Nah, itu diseringkas di YouTube Short. Sama seperti istilahnya TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Instagram tidak, ketika Anda post dan itu mendapat like banyak, tidak menghasilkan apa-apa. TikTok lebih parah lagi. TikTok tidak menghasilkan apa-apa. Meskipun kecuali kalau TikTok itu kayak ada GIF ya, GIF di komentar, terus ada misal Anda live, ada di GIF, itu mungkin bisa menghasilkan. Dan itu kan juga saweran ya. Di YouTube juga bisa, misalnya Anda ngeklik link saweran di deskripsi dan di kolom komentar, itu juga bisa. Tapi menurut saya yang lebih bagus adalah ketika berkarya tidak mementingkan uang. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena begini teman-teman, banyak orang yang terjerumus oleh mimpinya tapi tidak berpikir realistis. Ini yang lebih parah lagi. Ketika mereka bermimpi, wah saya bermimpi ketika saya bikin channel YouTube, saya mendapatkan dalam 1 bulan 1.000 subscriber. That's bullshit man. Kalau Anda bukan siapa-siapa, 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, dalam sebulan saya akan menghasilkan itu semua. Dan itu adalah sebuah mimpi yang belum tentu nyata ya. Belum tentu konten Anda sesuai dengan yang diharapkan oleh penonton. Mungkin menurut Anda konten Anda bagus, wah saya memiliki panutan seperti Deddy Kobuser, saya harus bikin podcast dengan kamera seperti ini, dengan frame seperti ini, dengan konsep seperti ini. Apakah itu akan membuat Anda menjadi lebih bagus dari Deddy Kobuser? It's not. Tidak. Anda harus memiliki ciri khas tersendiri dalam membangun YouTube. Sama seperti saya memiliki ciri khas ketika awal-awal saya dulu salam, tapi sekarang tinggal Aloha, balik lagi di channel YouTube. Jadi lebih singkat lagi, orang itu lebih
nyaman ketika di saya di menit pertama orang harus paham dengan aplikasi yang saya review, orang akan paham dengan misal saya review kas kamel, kalau belum membayar di judul saya tulis belum membayar, karena saya berkata dengan jujur apa adanya. Dan kalau misalnya itu lebih diperlukan ketika membangun YouTube, itu namanya trust, membangun kepercayaan subscriber atau penonton. Kalau misalnya kita hanyalah seorang istilahnya sales ya, saya bilang ayo download aplikasi ini dengan iming-iming akan dibayar seperti ini, saya sendiri sudah membuktikan padahal belum membuktikan. Nah itu menjadi kacau ya, menjadi opini yang keblinger ya. Ini menurut saya ya, semua youtuber punya punya hak dan punya karakteristik tersendiri. Ada yang karakteristiknya ketika bikin video dicampur dengan giveaway-nya ketika Anda subscribe dan di like, comment, share, terus Anda klik di kolom komentar, Anda kasih nomor dana, nah itu Anda akan mendapatkan giveaway dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya itu juga nggak bagus ya buat konten si youtuber itu. Ketika Anda tidak menampilkan giveaway, orang nggak akan malas nonton ya. Orang harus menonton sesuatu hal yang fresh, baru dan lain sebagainya. Nah jadi balik lagi untuk youtuber pemula ya, jangan untuk jangan jangan beli, jangan sub ya, jangan memaksa orang untuk subscribe ya. Setelah subscribe ya boleh, tapi ya harus lihat kemampuan juga, kemampuan kalian tuh seperti apa, terus Anda itu memiliki daya tarik apa, konten Anda itu seperti apa. Nanti sampai di tengah, nanti 5 bulan pertama Anda akan export buat bikin YouTube nih, saya harus mengeluarkan banyak uang untuk bikin YouTube. Terus setelah berhasil dimonet dan Anda tahu penghasilannya hanya sebesar itu, Anda kecewa karena sudah mengeluarkan banyak waktu, tenaga dan juga uang untuk menghasilkan pendapatan yang kecil itu. Jadi ya kita harus istilahnya YouTube ini sebagai sampingan ya, menurut saya pribadi, karena saya bukan konten kreator yang terkenal, bukan konten kreator yang bisa membuat orang itu tetap nyaman nonton di konten saya ya. Saya termasuk orangnya ya nggak apa-apa lah, saya buat YouTube untuk 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan dengan rincian 1 hari 2 video atau 1 video atau 3 video, yang mana orang itu mau nonton di YouTube kita karena ingin tahu apakah aplikasi ini benar-benar membayar. Itu bagi saya itu penting di channel ini, itu penting. Ketika saya bilang belum terbukti membayar, ya sudah clear, daripada kita menyebarkan hal-hal yang tidak berguna. Bukan giveaway, tapi itu sebenarnya lebih mudah sih. Orang Indonesia lebih condong ketika Anda bilang giveaway, Anda akan terkenal. Yes, dan itu cepat banget, orang itu pasti nonton ketika Anda bilang giveaway berapa. Tapi bagi saya enggak, saya enggak akan giveaway, ngapain gitu. Saya membuat ini cara-cara tutorial survei, terus review jujur, itu kan bikin orang itu terliterasi dengan survei, dengan hal yang saya tampilkan gitu kan. Saya nggak apa-apa sih kalau misalnya orang nggak nonton, ya no problem, tapi ya kita itu berfokus pada karya dan memperbaikinya lebih baik lagi, seharusnya begitu ya teman-teman. Bukan yang kita capai itu bukan jam tayang, bukan kali klik atau adsense, tapi bagaimana orang itu tetap terliterasi dan lain sebagainya. Itulah bikin YouTube itu ya menarik dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa gitu loh. Saya juga istilahnya pemula, sudah membuat channel itu nggak asal membuat channel itu dengan perhitungan matang. Saya buat dengan beberapa target pasarnya. Saya udah tahu target pasar saya adalah orang yang ketika ingin dipermudah, tapi mereka ingin mendapat survei tapi mereka kurang literasi aja. Itu target target channel ini. Saya harus kasih tahu bahwa saya tidak melakukan hal yang kayak gitu, kayak beli subscriber. Ya mungkin bolehlah Anda beli subscriber, Anda akan tahu perbedaan orang beli subscriber sama enggak. Ketika Anda bikin video berapa, misalnya hanya 7 video, Anda subscriber udah 1000, kemungkinan besar itu sudah beli subscriber atau yang lain sebagainya, atau sub. Tapi ya buat apa gitu loh.
Kalau uang itu ya mungkin untuk popularitas ya, saya juga kurang paham. Mungkin orang berpendapat bahwa popularitas itu lebih penting daripada uang. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, bikin 1,5 juta, yang penting YouTube monet. Terus kedepannya saya juga akan pasti balik modal. Ya kalau balik modal ya, kalau YouTube Anda YouTube Anda itu beda dari yang lain. Kalau YouTube Anda hanya sama dengan yang lain, terus nggak ada unik dari YouTube Anda, ya percuma Anda bikin YouTube gitu, percuma monet, pendapatannya juga nggak seberapa. Kecuali Anda memang memiliki suatu karakter berbeda di YouTube Anda. Anda public figure, Anda punya follower MM-an di TikTok, Anda punya follower MM-an di Instagram, Anda bikin YouTube mudah. Kenapa? Karena Anda punya privilege. Privilege-nya apa? Follower TikTok, follower di Instagram. Ya minimal 10% lah dari follower, atau 5% saja, Anda sudah bisa monet. That's simple. Jadi ya, nggak apa-apa, semangat untuk para content creator pemula. Jangan pernah menyerah, karena video ini saya khususkan untuk YouTuber pemula. Jangan melakukan beli subscriber atau monetisasi YouTube, karena itu sia-sia. Thanks for watching for everyone. Saya akhiri, aloha.